Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 15 Juni 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pencipta dan penyempurna iman kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya kami menjadi orang-orang yang berpegang pada prinsip, khususnya akan prinsip-prinsip-Mu, ya Bapa. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Opa Hans Tikonowo. Kepada Opa Hans, kami persilahkan. Shalom, selamat pagi. Bacaan Renungan Pagi 15 Juni 2025. Judulnya, Berpegang pada Prinsip. Ayat inti Daniel 1 ayat 8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu, supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Daniel masih muda ketika dibawa sebagai tawanan ke Babel. Usianya sekitar 15 atau 16 tahun, karena ia disebut anak-anak, yang berarti ia masih muda. Mengapa Daniel menolak makan di meja makan mewah raja? Mengapa ia menolak minum anggur, padahal raja yang menyediakannya? Ia tahu bahwa anggur akan menjadi minuman yang nikmat baginya dan lebih disukai daripada air. Daniel dapat saja berargumen bahwa di meja kerajaan dan atas perintah raja tidak ada jalan lain yang dapat ditempuhnya. Namun ia dan rekan-rekannya mengadakan musyawarah bersama. Mereka memutuskan bahwa anggur itu sendiri merupakan jerat. Mereka mengetahui sejarah Nadab dan Abihu yang telah sampai kepada mereka dalam bentuk perkamen. Dalam diri orang-orang ini, penggunaan anggur telah mendorong kecintaan mereka terhadapnya. Mereka minum anggur sebelum pelayanan suci mereka di tempat kudus. Indera mereka menjadi bingung. Mereka tidak dapat membedakan antara api suci dan api biasa. Dalam keadaan otak mereka yang mati rasa, mereka melakukan apa yang telah diperintahkan Tuhan untuk tidak dilakukan oleh semua orang yang melayani dalam jabatan suci. Petunjuk yang diberikan kepada jemaat disimpan dengan hati-hati dan seringkali digubah menjadi lagu dan diajarkan kepada anak-anak mereka agar melalui lagu mereka dapat mengenal kebenaran. Pertimbangan kedua dari para tawanan muda ini adalah bahwa raja selalu meminta berkat sebelum makan dan menyebut berhala-berhalanya sebagai dewa. Tindakan ini, menurut ajaran agama mereka, mempersembahkan seluruh tubuh kepada dewa kafir. Duduk di meja tempat penyembahan berhala seperti itu dilakukan, menurut Daniel dan ketiga saudaranya, akan menjadi penghinaan terhadap Allah sorga. Ada banyak hal yang terlibat dalam keputusan ini. Mereka dianggap sebagai budak, tetapi mereka sangat disenangi karena kecerdasan dan ketampanan mereka. Namun mereka memutuskan bahwa segala kepura-puraan bahwa untuk duduk di meja raja dan makan makanan atau menerima anggur, bahkan jika mereka tidak meminumnya, akan menjadi penyangkalan terhadap iman agama mereka. Mereka tidak memilih untuk menjadi orang yang berbeda, tetapi
mereka harus menjadi orang yang berbeda. Jika tidak, mereka akan merusak jalan hidup mereka di Istana Babel dan akan menghadapi segala macam godaan dalam hal makan dan minum. Pengaruh yang merusak akan menghilangkan perlindungan mereka, dan mereka akan tidak menghormati Allah dan merusak karakter mereka sendiri. Diambil dari buku manuskrip 122 tahun 1897. Demikian bacaan renungan pagi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penatalenan Opa Hans. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Tentang Daniel, Roh Nubuat menyatakan yang berikut ini dalam The Youth Instructor tanggal 15 September tahun 1898 paragraf 11 yang berbunyi, Daniel dan teman-temannya tidak mengetahui apa yang akan menjadi akibat dari keputusan mereka itu. Mereka tidak tahu bahwa karena itu mereka akan kehilangan nyawa. Tetapi mereka bertekad akan memelihara jalan yang benar, yakni pengendalian diri yang ketat ketika dalam Istana Babel yang durhaka itu. Sungguh suatu kutipan yang menguatkan. Daniel dan teman-temannya tidak tahu apa resiko dari keputusan mereka, bahkan maut sekalipun. Tetapi mereka tetap pilih jalan yang benar. Mereka pilih yang terbaik. Apa buktinya? Manuskrip 122 tahun 1897 paragraf 28 menjelaskan. Pertimbangan kedua dari para tawanan muda ini adalah bahwa raja selalu meminta berkat sebelum makan dan menyebut berhala-berhalanya sebagai dewa. Dia menyisihkan sebagian dari makanannya dan juga sebagian dari anggurnya untuk disajikan kepada dewa-dewa berhala yang dia sembah. Tindakan ini sesuai dengan instruksi agama mereka menguduskan keseluruhan untuk dewa kafir. Untuk duduk di meja di mana penyembahan berhala dilakukan, Daniel dan ketiga saudara-saudaranya dianggap akan menjadi penghinaan bagi Allah yang empunya langit. Keempat anak ini memutuskan bahwa mereka tidak dapat duduk di meja raja untuk makan dari makanan yang ditempatkan di sana, atau untuk mengambil anggur yang semuanya telah dipersembahkan kepada dewa berhala. Jangankan makan makanan raja, duduk di meja raja saja mereka tidak mau. Sebab jika sudah duduk, tentunya akan menerima hidangan makanan raja, dan mereka ambil keputusan itu tanpa memikirkan resikonya, sebab bagi mereka yang terutama adalah Allah dan kebenarannya. Mereka pilih yang terbaik di pemandangan Allah. Karenanya renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant halaman 173 paragraf 5. Tindakan ini menurut ajaran agama mereka mempersembahkan seluruh tubuh kepada dewa kafir. Duduk di meja tempat penyembahan berhala seperti itu dilakukan, menurut Daniel dan ketiga saudaranya, akan menjadi penghinaan terhadap Allah sorga. Dan kesetiaan Daniel berpengaruh besar dalam kehidupannya. The Youth Instructor tanggal 9 Juli tahun 1903 paragraf 5 menyatakan, ketajaman pikiran dan ketegasan tujuan Daniel, kuasa kecerdasannya dalam memperoleh pengetahuan dan menolak penggodaan, sebagian besar disebabkan oleh kesederhanaan makanannya, sehubungan dengan kehidupan doanya. Kehidupan Daniel dan teman-temannya yang bertarak membuat mereka lebih pintar dari yang lainnya dan dapat menolak godaan. Teristimewa ditopang dengan kehidupannya yang rajin berdoa. Mengapa penting sekali memiliki kehidupan berdoa? Councils on Health halaman 623 paragraf 3 berkata, satu-satunya keamanan kita adalah dalam kewaspadaan dan doa yang konstan. Inilah kehidupan Daniel. Melalui kehidupan doanya, Daniel setia berhubungan dengan Allah Bapa. Itu juga teladan Yesus yang selalu berhubungan dengan Bapanya melalui doa. Karenanya Roh Nubuat menyatakan tentang Daniel dalam The Review and Herald tanggal 8 Februari tahun 1881 paragraf 33. Daniel adalah hamba yang berbakti kepada Yang Maha Tinggi
Hidupnya yang panjang dipenuhi dengan tindakan pelayanan yang mulia untuk tuannya. Kemurnian karakternya dan kesetiaan yang tak tergoyahkan disamakan hanya dengan kerendahan hatinya dan penyesalannya di hadapan Allah. Kita ulangi, kehidupan Daniel adalah ilustrasi yang diilhami dari pengudusan sejati. Inilah Daniel, inilah dasar dari kehidupan doanya. Hubungan dengan Yang Maha Tinggi, dasar dari hubungan doa Daniel, dan itulah seharusnya dengan kita juga. Inilah dasar kehidupan Daniel yang bertarak. Dan ini semua mempunyai pengaruh dalam pembentukan karakternya. Daniel berprinsip dan itu membentuk karakternya. Oleh sebab itu, Roh Nubuat menasihatkan dalam The Youth Instructor, tanggal 17 Agustus 1899, paragraf 7. Masa depan kita ditentukan oleh cara kita sekarang membiarkan diri kita dipengaruhi. Jika kita menghargai kecenderungan turun-temurun dan mengembangkan kecenderungan kepada kesalahan, memanjakan selera dan hasrat, kita tidak akan pernah bisa memasuki kerajaan Allah. Tetapi, jika kita berusaha untuk menindas kecenderungan jahat, jika kita mau diperintah oleh Roh Kristus, kita diubahkan. Kita mengambil kuk Kristus ke atas kita dan belajar jalannya. Demikianlah kita menjadi kuat, seperti juga Yusuf, Samuel, dan Daniel. Jelas bahwa yang dapat ubahkan kita hanya Roh Kristus. Inilah pengalaman Daniel. Hubungannya dengan Allah terwujud oleh kehadiran Anak Allah dalam hidupnya. Karenanya, jika kita mau kalahkan nafsu selera dan hasrat, kita harus mau diperintah oleh Roh Kristus. Sebab Paulus menuliskan, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Roma 3 ayat 10. Yang Paulus maksudkan adalah kita semua. Hanya satu yang benar, yaitu Yesus Kristus. Dan karenanya yang kita perlukan adalah Yesus Kristus tinggal di dalam kita untuk kalahkan selera kita dan kuduskan kita. Jadi, pembentukan karakter bukan hasil usaha kita, tetapi itu adalah pekerjaan Allah Bapa melalui Anaknya di dalam hidup kita. Jika kita memutuskan hidup bertarak atau melakukan reformasi kesehatan, itu bukan hasil usaha kita, tetapi karena Roh Kristus yang perintahkan dalam hati kita. Oleh karenanya, yang terutama bukan reformasi kesehatan atau hidup bertarak atau reformasi lainnya. Yang terutama adalah membuka pintu hati saat Yesus ketuk dan izinkan Yesus masuk dan tinggal bersama-sama kita. Maka, Yesus akan mulai bekerja dalam hidup kita untuk membenarkan dan menguduskan kita. Daniel berprinsip dan berketetapan hati untuk tidak menajiskan diri dengan makanan raja, bukan karena kuat kuasanya, tapi karena Roh Kristus berkuasa dalam hidupnya. Bagaimana dengan kita? Sebagai penutup, renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant, halaman 173, paragraf 6. Mereka, yaitu Daniel dan teman-temannya, tidak memilih untuk menjadi orang yang berbeda, tetapi mereka harus menjadi orang yang berbeda. Jika tidak, mereka akan merusak jalan hidup mereka di Istana Babel dan akan menghadapi segala macam godaan dalam hal makan dan minum. Pengaruh yang merusak akan menghilangkan perlindungan mereka, dan mereka akan tidak menghormati Allah dan merusak karakter mereka sendiri. Kita bukan mau berbeda dengan dunia, tetapi jika kita setia kepada Bapa, Allah kita, dan tinggal di dalam Anaknya, maka dengan sendirinya kita menjadi berbeda dengan dunia, khususnya kehidupan bertarak kita dan karakter kita. Kiranya prinsip kehidupan Daniel dan teman-temannya menjadi bagian kita semua, yaitu oleh karena Kristus tinggal di dalam hati kita. Kita mempunyai prinsip yang teguh dan berketetapan hati. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui Anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus.
Terima kasih atas nasihat yang indah pada pagi hari ini melalui pengalaman Daniel dan teman-temannya. Mereka menolak makanan-makanan raja, mereka menolak untuk mengikuti penyembahan berhala dewa-dewa Babel, bukan oleh karena kehebatan mereka, tetapi karena hubungan mereka dengan Engkau ya Bapa, dan tinggal dalam Anak-Mu, dan Anak-Mu tinggal dalam mereka. Inilah yang menjadikan mereka pahlawan-pahlawan iman. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh Anak-Mu dalam hidup ini, dan biarlah kami semua yang percaya oleh iman, membuka pintu hati, mengizinkan Yesus masuk dan berkuasa dalam hidup kami, sehingga kami pun menjadi orang-orang yang berprinsip, orang-orang yang mempunyai ketetapan hati untuk setia kepadamu ya Bapa, dan itu akan membentuk karakter kami, teristimewa ditopang dengan kehidupan kami yang rajin berdoa. Dan biarlah ini menjadi kesaksian bagi banyak orang. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.